Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Suharjanto dengan NIM 1030123000055. Jadi, di sini saya akan menjelaskan infografis manajemen proyek TIK yang sudah saya buat. Oke, langsung aja yang pertama itu, apa itu manajemen proyek TIK? Jadi manajemen proyek TIK itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan penyelesaian suatu proyek yang berhubungan dengan pengembangan atau penerapan teknologi informasi. Jadi secara simpel itu manajemen proyek itu TIK itu proses proses untuk mengatur semua hal em, dalam sebuah proyek teknologi, mulai dari perencanaannya, pengendaliannya, eh, hingga pembagian tugasnya. Jadi supaya hasilnya itu sesuai harapan gitu. Jadi pada intinya itu supaya proyek TIK kita itu nggak berantakan, dan bisa selesai sesuai rencana. Oke, lanjut karakteristik proyek dan bedanya dari operasional. Oke, jadi bedanya proyek sama kegiatan operasional itu gampang banget. Proyek itu kayak event satu kali, punya punya awal dan akhir yang jelas. Contohnya kayak bikin aplikasi baru. Kalau operasional Kalau operasional itu kerjaan rutin yang jalan terus, kayak maintenance, server atau layanan harian gitu. Jadi proyek itu fokus ke hal baru, sementara operasional itu fokus ke keberlanjutan. Jadi di sini saya jelaskan, proyek itu bersifat sementara, sedangkan operasional itu bersifat rutin dan berkelanjutan, yang berfokus menjaga stabilitas proses yang sudah ada seperti pemeliharaan sistem atau layanan harian. Oke, lanjut ke jenis organisasi proyek. Di sini saya tulis ada tiga jenis struktur proyek. Yang pertama ada fungsional. Fungsional proyek yang dijalankan di dalam departemen. Lalu ada proyek, tim khusus dibentuk dan manajer. Proyek memiliki wewenang penuh. Lalu yang terakhir ada matriks wewenang dibagi antara manajer proyek dan manajer fungsi. Jadi dalam dunia proyek itu ada tiga jenis organisasi. Yang pertama itu adalah fungsional, yang di mana proyek dijalankan di dalam departemen, manajer proyeknya itu wewenangnya terbatas. Terus yang kedua, proyek. Timnya itu dibentuk khusus buat proyek itu dan manajer proyeknya punya kuasa penuh. Lalu yang ketiga ada matriks, gabungan dua-duanya, dua-duanya itu manajer proyek dan manajer fungsi. Itu wewenangnya dibagi antara itu tadi manajer proyek sama manajer fungsi. Jadi fleksibel gitu. Lalu selanjutnya ada proses manajemen proyek. Tahapan utama manajemen proyek meliputi yang pertama inisiasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga eksekusi, yang keempat monitoring, dan kelima penutupan. Jadi setiap proyek itu jalan lewat 5 tahap ini. Yang pertama itu inisiasi, itu buat menentukan tujuan proyek. Lalu yang kedua perencanaan, itu untuk menyusun rencana dari mulai jadwal hingga anggarannya. Lalu eksekusi melaksanakan rencana kerja. Lalu monitoring itu untuk mengontrol kemajuan dan risikonya. Penutupan untuk menyelesaikan dan mengevaluasi hasil. Itu. Jadi supaya rapi dan hasilnya itu dievaluasi lah. Lalu yang selanjutnya ada sertifikasi-sertifikasi yang bisa diambil. Jadi beberapa sertifikasi populer itu di bidang manajemen proyek antara lain yang pertama ada PMP, Prince, CAP, CEPM, Agile dan eh, ITIL Foundation yang fokus pada layanan TI. Jadi ketika kita ingin serius di dunia manajemen proyek, ada beberapa sertifikasi kan ini. Yang pertama itu PMP itu buat sertifikasi profesional itu dari PMI, lalu yang kedua ada Prince itu buat yang suka sistematis. Jadi pendekatannya berbasis proses. Lalu ada CRPM itu untuk pemula, lalu Scrum Master atau Agile itu untuk proyek Agile, dan ETL Foundation itu buat yang fokus di layanan TI. Jadi lumayan banget buat ningkatin karir gitu.
Lalu ini ada beberapa tools-tools yang digunakan dalam manajemen proyek. Berbagai alat bantu populer untuk manajemen proyek antara lain. Yang pertama ada Microsoft Project. Sekarang kan banyak banget tuh tools yang bantu kita buat ngulik-ngulik atau ngatur proyek. Yang pertama kan ada ini Microsoft Project. Jadi di Microsoft Project ini itu buat bikin Gantt chart-nya, Gantt chart dan jadwal. Lalu yang kedua ada Trello. Trello itu buat tampilan tugas visual, visualisasi tugas. Lalu yang ketiga ada Jira. Jira itu buat proyek agil. Lalu yang keempat ada Asana dan Mode.com. Itu buat kolaborasi tim. Lalu yang terakhir ada Notion atau ClickUp. Itu buat catatan dan manajemen tugas. Jadi Notion ini buat catatan-catatan. Jadi kita bisa melihat catatan-catatan atau manajemen tugas-tugas itu di Notion gitu, supaya rapi, terkontrol. Lalu yang terakhir ini ada website dan sumber informasinya. Kalau ini ada beberapa situs terpercaya buat belajar manajemen proyek. Sudah saya cantumkan. Yang pertama itu ada dari PMI, www.pmi.org. Itu buat panduan resmi dan sertifikasi. Lalu yang kedua ada dari PM4Dev, itu buat proyek pembangunan. Lalu yang ketiga Project Manager, itu untuk artikel dan template yang banyak artikelnya. Lalu yang terakhir ada axelos.com, itu eh, buat yang tertarik sama Prince dan atau ITIL, ITIL, sorry. Jadi tinggal klik aja website-website ini buat gratisnya biar langsung kebuka. Mungkin cukup itu saja dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.